Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antikus Baristukan dengan NIM 13122000193 dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Frans Abdulma dengan NIM 13122000192. Perkenalkan, nama saya Bagus Adam yang bodoh dengan NIM 13122000236. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Nugraini dengan NIM 131220020. Perkenalkan, nama saya Fiona Farelita, NIM 131220021. Ya, perkenalkan, nama saya anak pemuda Indrayana Kadiskayatnya, NIM 13122000217. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai masyarakat umum tentang apa itu Ungu Ganda dan apakah Ungu Ganda tersebut bisa diterapkan di negara Indonesia. Berikut dari wawancara kami yang diwakili oleh beberapa rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai masyarakat terkait dengan program Ungu Ganda yang ada di Rwanda dan bagaimana pendapat mereka tentang program tersebut diterapkan di Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi. Boleh minta waktunya sebentar, Mas? Iya, boleh. Namanya siapa ya, Mas? Nama saya Rian. Rian. Sebelumnya Mas Rian pernah dengar istilah Ungu Ganda yang ada di Rwanda apa belum pernah dengar sama sekali? Belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Jadi Ungu Ganda itu artinya itu suatu program yang diadakan oleh pemerintah Rwanda yang mana program tersebut itu mewajibkan masyarakatnya untuk bergotong royong untuk menjaga atau membersihkan lingkungan sekitar mereka. Jadi program ini tuh wajib ya bagi masyarakat mereka. Program ini biasanya tuh dari jam 8 sampai jam 11. Nah, kalau semisal masyarakat lalai atau lupa menjalankan kewajibannya tersebut, akan dikenakan sanksi. Nah, untuk menjalankan program ini biasanya itu setiap Sabtu di akhir bulan. Nah, menurut pendapatnya Mas, kira-kira program ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak? Kalau menurut saya, program itu baik. Juga insya Allah bisa diterapkan di Indonesia. Karena kultur masyarakatnya kan juga gotong royong Indonesia. Cuma masalah kurun waktu itu fleksibel menurut saya. Karena kalau dibuat 1 bulan sekali, penduduk Indonesia itu padat. Dan pasti tidak efektif, banyak pasti sampah sama. Kalau masalah waktu mungkin bisa fleksibel. Dan untuk secara hukuman, sanksi, ya semoga jika itu dilakukan di Indonesia, pemerintah bisa bijak dalam mengambil hukumannya. Untuk hukuman yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak mengkerdilkan salah satu komponen masyarakat. Menurut saya sih seperti itu. Jadi menurut Mas setuju ya? Iya, setuju kalau itu diterapkan di Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang tentang apa itu Ungu Ganda dan apakah Ungu Ganda bisa diterapkan di Indonesia. Yuk ikutin saya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya dari Fakultas Hukum Unpad ingin menanyakan tentang apa itu Ungu Ganda. Silakan. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Nadia. Oh, Nadia ya. Aku pengen tanya Kak, Ungu Ganda itu kakak tahu nggak apa itu Ungu Ganda? Ungu Ganda itu suatu kegiatan gotong royong atau bersih-bersih di antara masyarakat yang dilakukan pada hari Sabtu. Itu udah diterapin di negara-negara lainnya seperti Afrika dan juga Rwanda lainnya. Nah, terus aku mau tanya, apakah Ungu Ganda itu bisa diterapin di Indonesia apa enggak? Menurutku sih bisa banget. Apa itu Kak alasannya kok bisa banget? Karena kan itu kan kayak salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan di Indonesia juga, salah satunya kayak gotong royong. Nah, menurutku bisa diterapkan di Indonesia karena kan itu salah satu bentuk kepedulian kepada lingkungan. Terus kalau tiap hari Sabtu kan kebanyakan orang-orang nggak berkegiatan, cuman beberapa aja. Jadi bisa ngebuat masyarakat tuh bisa lebih produktif untuk lingkungan. Oh, berarti boleh aku simpulin kayak Ungu Ganda ini bertujuan untuk menciptakan rasa persatuan di antara para masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih ya Kak? Iya. Oh ya, setuju ya Kak berarti kalau Ungu Ganda diterapin di Indonesia. Makasih ya Kak waktunya. Sama. Ya. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Alea. Oke. Kak Alea, aku di sini mau tanya sedikit boleh nggak?
kakak tahu Umuganda? Belum tahu. Umuganda di Rwanda belum tahu ya. Karena kakak belum tahu, aku mau jelasin sedikit ya tentang Umuganda di Rwanda. Umuganda itu bisa juga diartikan sebagai bersatu dalam tujuan yang sama untuk mencapai suatu hasil. Ya sama aja kayak gotong royong gitu ya kak. Umuganda ini diterapkan di Rwanda secara tradisional. Anggota masyarakat akan memanggil keluarga, teman, dan tetangga mereka untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang sulit. Ya. Setelah kakak tahu tentang penjelasan Umuganda di Rwanda, menurut kakak itu Umuganda bisa nggak diterapkan di Indonesia? Kayaknya sih bisa ya, karena gotong royong itu kan juga termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila yang merupakan pedoman warga Indonesia ya. Tadi ya kak waktunya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan seputaran apa itu Umuganda dan bagaimana jika diimplementasikan di Indonesia. Yuk ikut saya. Permisi kak. Halo. Iya, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh silakan. Oke, aku duduk ya. Boleh. Oke. Halo kak, Halo. namanya siapa? Boleh kenalan? Boleh Dira. Oke, kakak. Iya, sebelumnya kakak tahu nggak apa itu Umuganda? Belum. Oke, jadi Umuganda itu merupakan satu tradisi yang ada di negara Rwanda, ya kan, yang biasanya itu dilakukan di akhir pekan setiap bulan. Nah, jadi Umuganda ini merupakan tradisi kumpul, ya kan, kumpul-kumpul bareng untuk membersihkan dan gotong royong antar entah itu di rumah atau di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, apa sih gunanya Umuganda ini? Nah, Umuganda ini biasanya dilakukan untuk menciptakan suatu persatuan di daerah itu sendiri maupun di lingkungan masing-masing seperti itu. Nah, kira-kira apabila Umuganda ini diterapkan di Indonesia, kira-kira bisa apa enggak? Kalau menurutku sih bisa aja ya, karena kan sebelum ada istilah Umuganda di Indonesia kan mungkin Indonesia itu sudah identik dengan kata gotong royong itu sendiri. Ada gotong royong, ada Karang Taruna yang punya program yang ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya penerapan Umuganda nanti diterapin di Indonesia, khususnya kota kita sendiri Surabaya, itu mungkin bisa ya, karena juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ya mungkin kan nggak semua di hari itu kan bekerja, jadi mungkin bisa berproduktif dan berkegiatan dengan cara penerapan Umuganda seperti itu. Oke, jadi bisa ya? Bisa. Umuganda ini diterapkan di Indonesia, khususnya di Surabaya, karena melihat sumber daya masyarakat di Surabaya sendiri memiliki jiwa gotong royong sangat tinggi, dan juga kalau dilihat di hari Sabtu akhir pekan itu sepertinya orang-orang Surabaya udah pada libur kak ya? Bisa. Oke, siap. Ya, jadi mungkin ini salah satu testimoni dari Mbak Rachel ya? Iya. Ya, Mbak Rakel. Ya, jadi mungkin itu saja kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.